Assalamualaikum kawan-kawan, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat. Kembali lagi di channel Ruang dan Orasi. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba membahas tentang filsafat Al-Farabi. Riwayat hidup singkat Al-Farabi. Salah seorang di antara pemikir besar dari kalangan filsuf muslim adalah Abu Nasr Muhammad bin Turkan, yang lebih dikenal dengan sebutan singkat Al-Farabi. Ia lahir di desa Wasi dekat kota Farab pada tahun 258 Hijriah atau 870 Masehi. Pendidikan dasarnya adalah keagamaan. Ia mempelajari fikih, hadis, dan tafsir Al-Quran, serta mempelajari bahasa Arab, Turki, dan Persia. Kebanyakan ahli sejarah filsafat Islam menyatakan bahwa Al-Farabi adalah putra seorang militer yang berpangkat jenderal. Dan tampaknya inilah yang sangat mendukung hingga menjadikan Al-Farabi memiliki peluang besar untuk lebih banyak menyerap ilmu pengetahuan seluas mungkin, hingga ia menjadi seorang filsuf besar. Minat Al-Farabi yang demikian tinggi untuk memperluas ilmu membuat ia berpindah-pindah dari suatu pusat ilmu ke pusat ilmu lainnya, walaupun jaraknya cukup jauh. Setelah besar, Al-Farabi pergi meninggalkan negerinya menuju Baghdad, dan selama berada di Baghdad, dia memusatkan perhatiannya pada ilmu logika atau mantik, di samping beberapa disiplin ilmu lainnya. Selama 30 tahun di Baghdad, ia menggunakan waktu untuk mengarang, memberikan pelajaran, dan mengulas buku-buku filsafat. Lebih dari separuh usianya habis untuk keperluan belajar dan mengajar, terutama dalam bidang filsafat. Dengan pengetahuan yang amat luas dan dalam terutama di bidang ilmu filsafat, Al-Farabi telah melahirkan banyak karya. Satu hal yang menyokong kebesaran namanya adalah karyanya tentang logika, karena ia telah menyempurnakan satu disiplin ilmu yang dirintis oleh Al-Kindi, yaitu ilmu mantik. Secara garis besar, karya-karya filsafat Al-Farabi dapat digolongkan menjadi tiga. Pertama, filsafat kenegaraan atau politik, yang dapat disatukan dengan filsafat kenabian. Kedua, filsafat emanasi. Dan yang ketiga, filsafat logika. Tentang kenegaraan, sebelum melanjutkan penelusuran terhadap filsafat Al-Farabi, sebaiknya dikenali dahulu definisi filsafat itu sendiri menurut versinya. Ia mengatakan al-ilmu bi'al maujudat bima hiya al-maujudat. Artinya ilmu yang menyelidiki hakikat sebenarnya dari segala yang ada ini. Secara ringkas, filsafat kenabian dapat dikatakan sebagai usaha Al-Farabi yang paling bernilai dalam menunjukkan agama dan filsafat. Bahkan cabang ini dapat juga dianggap sebagai bagian utama dari sistem yang telah disusunnya. Dengan landasan psikologi dan metafisika, cabang ini terkait erat dengan ilmu politik dan etika. Salah satu intisari filsafat kenabiannya tampak jelas dalam konsep Al-Farabi tentang syarat seorang menjadi kepala negara atau al-rais al-awwal. Yaitu yang pertama, sempurna anggota badannya. Yang kedua, besar pengertiannya. Yang ketiga, bagus tangkapannya atau cerdas. Yang keempat, sempurna ingatannya. Yang kelima, cakap dan bijak berbicara. Yang keenam, mencintai pengetahuan. Yang ketujuh, tidak hidup mewah atau sederhana. Yang kedelapan, tidak suka berfoya-foya. Dan kesembilan, tidak serakah makan, minum, dan berhubungan kelamin. Yang kesepuluh, cinta akan kebenaran, membenci kebohongan. Yang kesebelas, cinta keadilan dan sanggup menegakkan keadilan. Dan terakhir, mampu dalam kehidupannya. Persyaratan bagi seseorang yang akan diangkat untuk menjadi kepala negara itu begitu berat sehingga wajar kalau dikatakan bahwa seseorang yang memenuhi syaratnya adalah manusia langka. Akan tetapi syarat-syarat ini dapat dikatakan wajar bila dihubungkan dengan kewajibannya sebagai kepala negara atau al-rais al-awwal. Kepala negara ibarat jantung dalam tubuh manusia. Artinya kepala negara adalah sumber segala gerak. Jika jantung tak mampu menggerakkan, niscaya gerakan tubuh berhenti, dan ini berarti kematian. Oleh karenanya, menurut Al-Farabi, aktivitas sosial manusia berbeda-beda sesuai dengan tujuan masing-masing. Aktivitas yang paling baik dan aktivitas yang diberikan kepada pemimpin karena ia berada di dalam kota sebagaimana jantung dalam tubuh manusia, dan ia merupakan sumber seluruh aktivitas, pangkal keselarasan dan ketertiban. Kalaupun jantung manusia tidak sehat, tidak dapat berfungsi sebagai mestinya, maka akan terjadi kelebihan di dalam tubuh, dan itu berarti sakit. Tatkala seseorang pemimpin tidak mampu berbuat maksimal sebagaimana dikehendaki oleh negaranya, maka dapat dipastikan bahwa negara itu akan mengalami kehancuran atau sama sekali musnah. Menurut Al-Farabi, pemimpin adalah seorang filsuf yang berkarakter nabi, yakni orang yang mempunyai kemampuan fisik dan jiwa, rasionalitas dan spiritualitas. Al-Farabi juga menyebut pemimpin sebagai generasi pertama, the first one, dengan segala kesempurnaannya. Ia adalah imam. Selanjutnya, ia adalah imam. Al-Farabi mengingatkan bahwa sangat sulit ditemukan seseorang yang memenuhi segala syarat itu. Maka jika untuk menjadi pemimpin harus memenuhi syarat sempurna, negara tersebut bisa masuk dalam keadaan vakum.
negara tanpa pemimpin. Oleh karena itu, negara dapat berada di ambang kehancuran. Dalam kondisi demikian, generasi kedua atau generasi selanjutnya sudah cukup. Al-Farabi menyebut pemimpin dari kalangan ini sebagai rais atau pemimpin golongan kedua. Pada zaman modern ini sering sekali bahwa kehancuran suatu negara atau pemerintah diakibatkan oleh pemimpin korupsi. Hal ini karena tiadanya sifat kenabian atau zuhud pada diri mereka. Misalnya pemimpin Filipina Ferdinand Marcos. Akibatnya Marcos terguling dan hingga beberapa tahun kemudian negara itu masih dalam keadaan goncang, terutama dalam masalah ekonomi dan politik. Maka menurut Al-Farabi, kebahagiaan adalah kesadaran jiwa manusia dalam mencapai kesempurnaan wujud dirinya yang tidak membutuhkan materi. Maksud materi di sini adalah kekayaan yang berlimpah dan diperoleh dari jalan yang ilegal untuk kepentingan pribadi. Pokok filsafat Al-Farabi adalah autokrasi dengan seorang raja atau Ar-Rais Al-Awwal yang sedang berkuasa dalam mengatur negara. Adapun yang diharapkan oleh Al-Farabi dari seorang Al-Rais Al-Awwal adalah keagungan budi, kejujuran, dan keadilan, termasuk dalam menempatkan para pejabat dari unit kerja terkecil dan negara dengan tujuan melaksanakan keutamaan. Sehingga menurut Al-Farabi, sebagaimana termuat dalam karyanya Mabadi Ara Al-Madinah Al-Fadilah, pemimpin adalah seorang yang disebut sebagai filsuf yang berkarakter nabi, yakni orang mempunyai kemampuan fisik dan jiwa atau rasionalitas dan spiritualitas. Keutamaan ini mensyaratkan adanya pembagian kerja dalam negara yang diselaraskan dengan pemberdayaan bakat alami dengan perbedaan bakat alami, baik perseorangan ataupun kelompok-kelompok penopang bangunan pemerintahnya. Pada setiap negara sudah dapat dipastikan adanya sistem pembelaan negara. Kata Al-Farabi, perang dapat dibenarkan jika diarahkan untuk mencegah invasi atau untuk melaksanakan tujuan negara yang sebaik-baiknya. Namun perang tidak dibenarkan jika dilaksanakan dengan tujuan untuk menaklukkan suatu bangsa guna menggeruk keuntungan. Maka dapat dikatakan bahwa konsep Al-Farabi dalam hal ini anti-kolonialisme karena bertentangan dengan hakikat masyarakat ideal yang dicita-citakan Al-Farabi. Masyarakat yang paling sempurna adalah masyarakat yang dapat menghimpun semua bangsa di dunia ini, dan sebaik-baik negara adalah negara yang bersifat internasional walaupun kelompok ini terdiri atas berbagai suku, bangsa, dan bahasa dan budaya yang berbeda-beda. Menurut Al-Farabi, negara terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, negara utama. Konsep negara ini berasal dari Plato yang mempersamakan negara dengan tubuh manusia. Tidak semua warga berhak menjadi kepala negara utama. Ia harus telah mempunyai akal, mustafat atau exquisite intellect, yang mampu berhubungan dengan akal aktif, akli fa'al. Untuk menjadi kepala negara utama, seorang harus memiliki sifat-sifat sebagaimana yang telah disebutkan tadi. Yang kedua, negara jahil. Dalam negara ini, warga negara tidak mengetahui sama sekali tentang kebahagiaan sejati. Mereka hanya tahu kebahagiaan itu pada kesehatan badan, kemudahan hidup, dan kelezatan jasmani. Yang ketiga, negara fasik. Dalam negara ini, warga negara mengetahui kebahagiaan dan jalan untuk mencapai seperti halnya warga negara utama, tetapi amal mereka semua seperti warga negara jahil. Yang keempat, negara sesat. Dalam negara ini, warga negaranya memiliki kepercayaan sesat dan buruk sangka terhadap Allah dan akal aktif. Kepala negaranya menipu manusia dengan menyatakan diri menerima wahyu atau wangsit. Yang terakhir, negara berubah atau mutabaddilah. Pada mulanya warga negara memiliki kepercayaan dan perbuatan yang serupa dengan warga negara utama. Namun kepercayaan itu berubah menjadi kepercayaan sesat dan perbuatan keji. Konsep Al-Farabi tentang negara internasional berbeda dengan konsep negara versi Siisme atau Siisme menghendaki agar kaum muslimin sedunia yang berada di bawah suatu payung pemerintahan. Sedangkan dalam hal ini Al-Farabi satu konsep dengan Ibnu Taimiyah, yaitu bahwa yang penting umat Islam dari berbagai negara dan tempat bekerja sama demi keuntungan dan keamanan bersama sebagai manifestasi dari jiwa persaudaraan Islam atau ukhuwah di lapangan politik.